Cuman kalau untuk balap kosong juga dia. Kosong. Gua ajak balap lu Dior. Oh, Dan gue juga bakalan bikin satu motor lagi buat dibagiin ke salah satu follower lagi kayak tahun kemarin. Bakal ada lagi nih. Bakal ada lagi setiap tahun gue bikin. Entah tahun ini 1 atau 2 motor. Mudah-mudahan ada rezekinya kita bikin banyak aja. Tapi buat kalian yang bilang settingan atau apa, enggak guys, itu sama sekali gue nggak bikin settingan itu motor. Real ya? Real itu, bener-bener real. Gue bagi rezeki kok, real. Aerox gua tuh aerox paling kenceng. Di Jakarta Utara. Tapi terakhirnya di Jakarta Utara doang gitu. Lu boleh lihat di garasi gue warnanya ngejreng-ngejreng ya. Gue suka warna tuh yang nyentrik-nyentrik sebenarnya. Jadi kalau warna-warna dealer kan kadang-kadang kayak ngebosenin lah. Jadi gue suka harus repaint biar ini motor Yodi gitu loh nih. Gue kan tadi cerita sama lu, gue lahir aja pegang karbu. Anjay. Sebelum gue sampai detik ini, gue pernah vakum 2 kali. Hampir nyerah gue konten. Halo guys, balik lagi sama gue Mamo di Ngobams. Ngobrol bareng Mamo Style. Ngobrol yuk bro and sis. Bro and sis, gue kali ini lagi ada di garasinya Yodi Fit, si Papa Racing nih. Bapak Res. Ngobrol yuk bro and sis. Paling racing siapa kalau di konten? Racing. Udah, ini dia nih. Racing. Tapi hampir semua orang tuh kenal nih sama Yodi Fit karena konten-kontennya udah FYP nih. Enggak lah. Ya enggak, Yod? Kita mah tim hore aja, Om. Suka merendah emang gua Tim sama hore. nih si Papa Racing nih. Racing nggak? Racing habis. Racing. Oke. Om Yodi, Siap. nih hari ini lagi santai nih. Gua datang ke sini, lu lagi. Karena gue sih sibuk, cuma Iya, gara-gara lagi. lu mau datang, Nah, itu jadi dia, gue kayak. geser. Tadi gue liat, gue lagi sibuk lagi. Lagi sibuk, gue selalu sibuk, tiap hari padat gue lihat mah. setiap hari ada konten buat brand soalnya. Iya, iya. Tadi dia berbeknya langsung nih rumahnya nih. Gue liat dia lagi nonton brand apa tadi gue nggak tahu. Lihat bentar dong ngobrol sama gue. Gue dibilang ribet lu. katanya Ribet gitu. emang ribet lu. Iya kan? Rame-rame lagi datang ya kata gue. Langsung aja nih gue sergap, gue ajak ngobrol. Sokin. Karena gue belum ngobrol sama Papa Racing satu ini, bro sis. Oke, Om Yodi, Siap. tas dulu dong Oh kita iya, dong. siap, sehat. Biar nggak selek. Karena Emang- lu tadi lu emosi mulu. Pernah selek kan kita? Iya. 2 kali. Ya diomongin anjing masalah. Jadi gimana Om Yodi, nih? mungkin teman-teman di rumah belum ada yang tahu nih dari awal ya Om Yodi terjun di dunia motor nih. Oke, kan? ya. Jadi gua di sini mau sedikit nanya-nanya nih. Jadi Boleh. kan Brandis awalnya itu gua kenal Om Yodi itu terus kalau teman-teman ngikutin konten dia dari awal itu dia itu awalnya bukan nggak main motor nih. Dia dulu konten-kontennya itu ya buat gede-gedein ini Nge-gym. otot nih ya kan tahu kan. Fitness. Selalu kontennya tuh nge-gym mulu. Ya kayak cowok-cowok itu kan tahu kan gimana sih cowok-cowok yang doyan Kampret nge-gym. lu emang. Normal gue anjay. Nah, tiba-tiba dia putar haluan nih. Nah, gue mau nanya nih, Siap. yang bikin lu putar haluan tiba-tiba lu main motor siapa nih? Yang hipnotis lu dah awal-awalnya. Ini gue cerita silsilah dulu lah ya, sedikit ya. ya. Kenapa nama gue Yodi Fit? Karena kan Yodi dulu emang konten gue nge-gym. Iya. Jadi Yodi Fit itu Yodi Fitness dulunya. Yodi Fitness. Nah makanya ke bawah sampai sekarang. Kenapa gue beralih dari konten nge-gym atau fitness beralih ke otomotif, terutama roda 2 ya, motor. Iya. Sebenarnya kepeleset Om. Kepeleset beneran. Mungkin emang udah jalannya Tuhan, rezekinya ya di sana. iya. Kepeleset gue. Di satu sisi juga konten gym, konten fitness itu terlalu monoton. Menurut gue ya, membosankan dan progres untuk naiknya itu lama banget. Oh gitu. Iya, dari segi follower atau dan lain-lainnya itu lama banget Om. Apa emang circle-nya itu kayak gitu-gitu aja? Sebenarnya Maksudnya iya, mungkin terlalu sempit juga kali sempit ya, kalau Sempit. mungkin itu ya. Betul, terlalu segmented banget kan. Kalau dunia motor kan luas banget. Betul. Masih setiap rumah aja pasti punya motor. Benar. Bener, jadi kayaknya lebih cepat berkembang di motor. Dan sebenarnya terjun ke konten motor itu nggak sengaja. Seperti gue bilang dari awal, kepleset. 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 Keplesetnya itu gimana maksudnya tuh? Jadi waktu itu gue masih nge-gym, masih bikin konten gym. Karena gue boring, bosen, gue ngajak istri bikin konten motor. Awalnya gitu. Yes. Gue bikin Itu konten motor motor. pertama apaan tuh? Om Yodi jadi kan mungkin awal-awal pas nge-gym itu udah punya motor apa mobil? Emang udah punya motor. Oh, udah punya Udah punya motor. motor. Nah, itu ada kepikiran untuk bikin konten. Bikin konten di motornya Motor. itu ZX 25. Oh, JTX. Yes, tapi motornya sekarang udah nggak ada, udah dijual guys. Berarti motor pertama kali Om Yodi terjun di
otomotif roda 2 itu JetX. JetX 25 itu. JetX 25. Yes. Oh, di situ tuh. Berarti kayak ngevlog-ngevlog apa gimana tuh? Bikin konten lucu-lucuan itu ngebohongin istri tentang tentang bau titanium waktu itu. Awalnya itu ya? Iya. Dan konten itulah yang mengubah hidup gua sampai sekarang. Wah, Luar biasa sih. Itu brand sih bisa dicontoh juga. Jadi teman-teman kalau emang mau ngerubah gaya hidup lu yang tadi yang monoton, mungkin mau nyari apa sih, bikin berwarna atau warna baru, bisa juga tuh. Mungkin. Ikut kepleset sama dia. Tapi keplesetnya gue asal jangan kepleset kamar mandi kalau kata gue sih. Bahaya. Mungkin udah jalannya Tuhan. Udah jalannya Terus Tuhan. itu si konten JetX itu jalan tuh. Jalan, gue bikin konten begitu-gitu terus, ternyata disambut baik sama penonton lah, gitu ya, disambut baik jauh. Itu di mana tuh Om? Awalnya lu kencengin konten itu di sosmed apa? Gua Instagram ini apa di TikTok tuh? konten kreator yang lahirnya di TikTok. TikTok. Yes, Oh, makanya berarti TikTok gue followernya agak tinggi dibanding sosial media gue yang lain ya. paling tinggi sih TikTok ya? Iya, karena emang gue Berarti lahirnya emang di gitu? sana, ya. Gue lahirnya di TikTok. Tadi sampai sekarang baru mengejar ke YouTube dan Instagram. Instagram sih sekarang lagi difokusin dibanding TikTok, gitu. Terus setelah itu, terus beralih ke depannya itu dari motor JetX itu, terus tiba-tiba yang Aerox. viral itu kan Aerox ya? Ada Aerox. Yang si Wibu itu ya? Iya, Itu gimana tuh? Awal bisa, itu emang rencana pengen beli motor lagi ya? Enggak, emang gua ada. Emang udah ada. Udah ada tuh Aerox? Udah ada. Ah, Cuma modifnya ala kadut ya, kaca kadut ala maksudnya. kadut. Bahasa apa lagi tuh ala Kaca kadut? kadut. Tapi berhasil menarik perhatian kan. Nah itu katanya tuh Aerox kenceng tuh. Buset. Aerox paling Katanya kenceng. di Jakarta Utara? Jakarta Utara doang. Keluar Jakarta Barat pelan langsung aja. Jadi tuh kalau dulu nih ya, dia kalau ngomongin apa-apa nih, misalkan di anak-anak racing lah pokoknya apa, pokoknya itu Aerox gua tuh Aerox paling kenceng. Di Jakarta Tapi Utara. terakhirnya di Jakarta Utara doang itu yang bikin. Jadi tuh dia udah, Aerox paling kenceng langsung kayaknya kan yang punya yang Aerox King tuh langsung pada Tertantang ya? tersinggung tuh. Anjing, Yodi Fit ngerasa paling kenceng Enggak lah. lawan gua dua. Ternyata Jakarta Utara doang, terus juga segmented lagi Jakarta Utaranya. Gimana? Di Pluit. Fluid. Itu kencengnya kenceng apa ini? Emang mesinnya kenceng apa suaranya doang kenceng? Enggak emang spek, cuman emang enggak kenceng lah. Itu cuman guyonan aja, bercandaan. Bercandaan. Cuman dari situ tuh ya Dari yang situ. bikin konten lu meledak tuh ya. Yes, betul. Nah, itu awal-awal dari JetX terus ke Aerox udah ada belum sih brand-brand yang tertarik ke lu tuh? Sedikit Udah ada berarti. tapi sedikit banget karena di situ belum fokus terlalu modifikasinya. Masih sekitar lucon hiburan keluarga gitu loh, dicampur dengan motor. Nah, itu yang bikin konsep Wibu itu dari lu sendiri apa? Ama Dari ada- gua sendiri. Dari lu sendiri Yes, lu bikin iya. Wibu itu. Dari gue Ternyata sendiri. emang naik tuh ya Wibu ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan naik sih. Gila, Pokoknya emang tuh merubah rezeki hidup banget gua. tuh dia tuh. Pas dia bikin si Aerox Wibu itu, emang sosial media tuh langsung melejit tuh. Jadi apalagi tuh yang gue lihat mayoritas penontonnya itu untuk anak-anak di bawah 25 tahun tuh demen banget ngeliat dia tuh. Menghibur banget tuh orang. Soalnya gue juga pernah nih ya, NR nih bikin NR sama dia, nih Brasis ya. Tuh bocah-bocah banyak banget yang nyamperin dia. Jadi ada beberapa influencer tuh, kalau yang influencer lainnya kan ditegur sama teman-teman. Nah kalau dia tuh disamperin sama bocah-bocah, ya benar-benar yang masih SMP, nyamperin dia anjir. Minta foto. Jadi agak lucu sih emang. Ini emang salah satu yang paling lucu tuh ini bener. Udah murah senyum, dia sama siapa aja welcome, gua kasih tau. Siap, betul sih. Yodi Fit ini dia nggak sombong aslinya, bener. Lu Nggak, kalau mau nggak. ketemu di acara mana aja nih, dia lu negur dia pasti, lu minta foto kayak mau nanya-nanya apa pasti dijawab. Soalnya dia emang dari dulu tuh welcome banget. Nah setelah Aerox naik lagi ke motor apa lagi tuh? Aerox motor apa ya? Lupa, Masih Ninja. Oh, tuh. Ninja ya? Ninja, iya. Ninja. Kok nggak salah, malah lu yang lebih tahu anjir. Ya, kan gua diam-diam kan ngikutin lu mulu. Ih, Gimana luar sih? biasa sih ya. Kan gua dulu nyamperin lu siapa? Bener, anjir? kopi datang. Kita ngopi dulu guys, gak apa-apa. Dikasih aja Pak, gak apa-apa nih. Gak jelas emang ini konten. Ini jadi saking banyaknya motor, dia sampai lupa urutan motor dia dari awal sampai sekarang terakhir itu dia lagi ngonten Mio yang budgetnya 15 juta tuh katanya kan. Ya itu terakhir. Dia Yang lagi berproses. project nih, lagi yang project sekarang tuh itu dia tuh. Nah, jadi tuh udah berapa belas biji tuh kayak Wih itu. siap, thank you bang. Interupsi dulu guys. Pal, ambil Pal. Yang lain ambil aja ya guys. Jangan malu-malu. Bayar di depan. Nah,
Itu tuh yang tadi gue bilang, dia itu saking banyaknya motor yang dia modif, mungkin masih banyak lagi nanti nih, kita nggak tahu ya kan. Kan masih ada lagi contoh yang motor belum dia bikin. Ada legenda mungkin tuh nanti tuh dia bikin motor-motor tua, Honda Win. Banyak dah mungkin nanti dia bikin, tergantung Mudah-mudahan. request-nya dari follower-follower aja nih. Mungkin Om modifin motor ini bisa ya digas tuh sama dia tuh. Mudah-mudahan kalau ada rezeki dan waktunya kita gas. Oh, pasti digas tuh. Insya Allah gas. Nah, tadi kembali lagi nih untuk yang si Ninja. Sokin. Kan awal-awal lu beli Ninja itu kita ketemu di Tekno tuh. Ya, betul. Tuh kita hampir seminggu tuh ngobrol deh di Benar. Oh, kita ketemu pertama kali di Tekno, Om ya? Sebelumnya udah di event, baru di Tekno. Oh iya, lupa gua. Ya kan? Lupa. Kan jadi Aji Gopur tuh kan ngomong, oh ada tuh si Botak. Botak siapa kata gue Botak? Oh ternyata Botak Yodi sama siapa yang Bandung tuh namanya? Bang Z. Bang Z. Ya kan itu brothernya Om Yodi juga tuh kayak tuh. Sokin. Dulu gue liat sih dia berdua kalau konten-konten tuh. Nah, si Ninja ini pas dia bangun, yang gue tahu itu sebenarnya kalau emang teman-teman di rumah mau tahu ya, dia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa untuk masalah racing. Tuh, gue buka nih. Gua kan tadi cerita sama lu, gua lahir aja pegang karbu. Anjay. Gua megang karbu lahir anjir. Tapi kenapa dia bisa dibilang papa racing, si paling racing, pokoknya kalau udah ketemu sama dia pasti yang pertama kali dia bilang racing. Racing. Bener nggak? Siapa yang udah pernah kata Racing. yang sering ketemu dia pasti sekarang kata-katanya racing. Racing. Saya di Fit Racing nanti namanya gitu. Nah, itu emang pengen main kedua tak apa gimana tuh? Pokoknya dari motor JX ya, terus ke Matic. Terus lu emang mau nyari konten lagi main 2 tak. Betul. Karena gua anaknya racing banget ya. Racing banget. Racing kan. Jadi pengen mencoba semua jenis motor, nggak memandang bulu, mau 4 tak, 2 tak, Matic, kita terabas aja pokoknya. Tapi ngomong-ngomong, lu pernah balap nggak sih? Balap apa ya? Ini kan lagi kamera. Pernah lah ya. Oh iya pernah. Gila lu, Pernah 90 kali balap gua. 90 kali balap ya. 90 kali kalah. Terus nih mungkin teman-teman ntar mau ada yang nanya nih. Jadi Fit joki bukan sih kan? dia Bukan. racing? Bukan joki ya. Lu hanya owner ya mungkin. Iya, gua Owner. hanya penghobi aja bikin Penghobi. motor ya. Tapi kalau disuruh bawa motor, apalagi motornya kayak motor apa rangka begitu, Iya, rangka iya, buntu iya. nggak berani gua. Gerak gitu ya? Nggak jujur nggak berani gua. Nggak berani? Nggak berani. Lebih sayang sama badan lu Nyawa, ya. iya, jujur. Lu pikir tuh lu masih dibutuhkan sama beberapa brand ya, masih dibutuhkan sama keluarga. Masih banyak konten kan. Jadi lu bener-bener sayang banget sama diri lu. Jadi, daripada gua balap ya kan jadi joki resiko 200 meter gua kebalik ya kan. Iya, Apa jangan baru start tuh balik lagi? Enggak. Oh enggak. Udah tahu cara start. Dikit lah. Oke, bro, ini sebenarnya nggak ada kocak tapi emang belum banyak yang tahu nih kalau sejarah Yodi Fit awalnya nih, karena gue tuh alhamdulillah udah kenal lama sama Bang Yodi, jadi gue sedikit tahu nih. Jadi kalau yang sekarang kan taunya konten-konten yang udah keren-kerennya aja, padahal tuh sebelumnya tuh dia lucu sebenarnya. Tapi sekarang emang menurut gue dia paling melejitnya cepat. Terus salah satu influencer yang apa ya, nggak sombong. Terus ya walaupun dia udah seperti ini, sama teman-teman lainnya juga masih tetap welcome. Enggak Diajak ngopi, lah. nongkrong di pinggir jalan masih mau dia. Hore doang, kita mah tim hore doang. Sekarang aja nih di Jakarta itu udah ada berapa belas motor. Mungkin di bengkel-bengkel lain juga masih ada kan Om ya? Masih ada. Masih ada ya? Ada 20-an lagi di tempat lain ya? 80-an. Oh, 80. Iya, Iya. bener gua. Tapi nih dari motor-motor lu yang banyak ini Om, Yes. ada satu nggak sih motor yang paling lu sayang? Satu gitu, jadi bener-bener contohnya kalau si Aerox lu bilang lu sayang, udah lu lepas ya kan? Berarti itu si JX, udah lu lepas. Ada nggak sih satu yang bener-bener lu jaga banget, lu sayang, nah ini nggak bakal gue lepas karena ini bener-bener apa menurut lu, ada nggak sih? Apa emang nggak ada? Semua motor-motor yang ada di garasi ataupun yang pernah gua bikin itu semua gua bangun dengan cinta. Dengan cinta. Anjay. Dengan ketulusan gua. Jadi semua kalau dibilang sayang, semua sayang. Semua sayang. Ya, contoh lah kayak gue punya anak 3, paling sayang yang mana? Gak ada yang paling sayang. Semuanya sama. Semua lu sayang. Semuanya sama. Benar, kalau sama anak. Iya, sama itu juga gue perlakukan hal itu sama motor, walaupun itu benda mati. Oh, Jadi gitu. gue kalau bangun motor emang bukan cuma buat, memang untuk kebutuhan konten,
Tapi ya di satu sisi ya memang hobi juga dan emang gua sayang gitu loh. Sama Kalau lu bilang banda lu tuh ya. iya, kenapa lu lepas yang Jet X? Kenapa lu lepas yang Aerox? Ada beberapa alasan. Kadang emang kita harus merelakan yang apa ya, yang kita punya untuk kedepannya lebih baik. Oh gitu loh. Walaupun itu Menyakitkan, sedih, tuh iya. ya. Kalau sampai sekarang gua pertahanin Jet X, misalkan gua nggak jual, masih ada sampai sekarang di garasi. Nggak gua kontenin juga. Nggak gua pakai juga. Eranya udah habis menurut gua. Oh, jadi lu ngikut sampai situ tuh ya. Menurut lu si Jet X ini emang eranya udah habis. Jadi dibilang Dan nggak gua pakai dan udah nggak tahu apa yang mau dimodif. Jadi mending gua lepas, gua ganti motor baru, gua dapat konten lebih banyak, yang panjang, yang baru lagi. Daripada Jet X cuman gua kandangin doang gitu loh. Bukannya eranya habis sih, tapi emang kayaknya gua udah nggak tahu mau diapain lagi. mau diapain lagi. Iya. Kayak udah mentok menurut lu. Iya, karena modifikasi Jet X itu sama modifikasi motor-motor Matic itu beda banget feel-nya. Lebih banyak mainin di Matic menurut lu ya. Iya, gue Apa lebih aja bisa interest lu di ganti Matic. ya? Iya. Emang gue lahir buat Matic kali kayaknya. Nah, tadi dengan yang lu bilang apa yang bisa lu bikin di Matic. Nah, gue lihat semua motor-motor yang lu konsep nih, yang lu modif, itu hampir semuanya kena sentuhan tuh. Contohnya mungkin dari bagian depan ya, dari pengereman, dari kayak kakinya, dari rem, sampai body, pokoknya semua tuh pasti kena sentuhan lu tuh. Maksudnya pasti lu modif. Emang semua mau lu gituin apa? Emang lu punya tahap modif seperti itu sih, Om? Ya, Misalnya, contoh nih, misalkan lu motor, body tetap gue standar aja dah, body gak gue apain. Cuma gue mainnya part-part detail-detailnya aja. Tapi hampir semua yang gue lihat udah kena modif semua tuh. nggak gigit kalau nggak ganti warna kalau kata gue. Oh gitu. Iya. Jadi versinya Yodipit itu modif ya harus keseluruhan ya? Harusnya sih seperti itu ya. Iya. Iya, itu juga berlaku untuk kalian kalau budgetnya memang mencukupi. Ya itu karena gini, lu boleh lihat di garasi gue warnanya ngejreng-ngejreng ya. Gue suka warna tuh yang nyentrik-nyentrik sebenarnya. Jadi kalau warna-warna dealer kan kadang-kadang kayak ngebosenin lah. Jadi gue suka harus repaint biar ini motor Yodi gitu loh nih, ngejreng nih Yodi punya motor. Jadi gitu. semua motor tuh wajib ngejreng menurut lu ya? Harusnya sih seperti itu. Nggak ada yang bawaan dari pabrik tuh nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Harusnya. keren sih. Bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah kalau mau modif motor, bisa juga nih ngikutin konsepnya Om Yodi. Boleh nggak sih konsep lu diikutin sama orang gitu? Emang gue pernah ngelarang? Lu nggak ada Nggak. apa namanya? Gua harus bikin suka bahagia. hati atau apa malah lu bahagia? Iya, bisa menjadi inspirasi. Nah, iya tuh, kan? Bro Ensis. Jadi kalau teman-teman di rumah mungkin mau bikin ereking, mau bikin beberapa motor-motor Gas Matic, lah, nggak ngikutin peduli gua. konsep dia nggak masalah. Tapi ada orang-orang di luar sana gitu loh. Padahal cuman stikernya doang ya. Cuman dekalnya doang diikutin, marah-marah. Nah itu Oh, makanya. itu dekal gue apa sih maksud Kalau lu gua? nggak ada ya? Ya nggak ada lah, lu mau jiplak. Gue pernah bikin Aerox Wibu sama Jet X Wibu, itu dua-duanya pernah dijiplak. Emang gue marah. Jiplaknya benar-benar real tuh. Iya sama. mirip. Mirip banget. Mirip 90% mirip. Heeh. Emang gue marah? Enggak. Lu malah bangga ya? Iya, berarti bisa menginspirasi. Tuh bisa juga tuh bener tuh. Jadi untuk teman-teman di rumah yang modif motor diikutin orang, jangan apa ya? Harusnya jangan bangga merasa- loh. Iya malah bangga. Harusnya Berarti bangga loh. Kreasi lu, Diakui. inspirasi lu diakui. Diakui. Nih, disukai sama orang Iya, ya. bener. Jangan malah marah. Lu konsep gue diikutin Jiplak ini lah, dijiplak. jangan. Malah itu harusnya bangga ya, bener ya. Bangga harusnya. Nah, ini perlu dicontoh nih yang barusan kata-kata dari si paling racing. Kata gua. Kata gua. Nah, terus hampir semua motor ini gue lihat udah ada sentuhan Kevlaran nih Om, ya kan? Nah, itu orang Kevlar datang no. Ada. Nah, Om Yodi itu kalau Kevlar sama siapa Om? CSW Carbon. CSC Carbon. Ada sama sebelumnya juga sama Dins Carbon. Ada juga. Cuma karena berhubung Om Din padat banget ya sekarang. Iya. Iya benar. Dan gua nggak enak merepotkan beliau ya. Jadi ya, tapi gue izin. Gua sebelum pindah maksudnya ya, izin gitu. Ke CSW. Ke Dins, ya ke Dins apa izin gitu. Sampai sekarang juga hubungan gua baik sama Om Din, Iya, baik. harus. Emang gue yang tahu itu Om Yodi itu sama beberapa teman-teman lamanya gitu tetap baik. Jadi dia tetap welcome. Harus, Ada masalah karena emang dia sopan sih, maksudnya kalau mau ngapa-ngapain izin gitu ya. Bener. Ada etikanya lah. Ada Pak. etikanya. etikanya. Oke, menarik sih. Konten-kontennya Om Yodi pasti teman-teman udah pasti ngeliat terus karena emang selalu FYP nih kalau ngeliat baru naik nih, baru publish, selalu langsung banyak banget yang nonton. Jujur aja gue sampai sekarang aja sampai detik ini, sebelum gue sampai detik ini, gue pernah vakum 2 kali. Hampir nyerah gue ngonten. Aku mau ngonten Iya, mau berhenti ngonten dulu. karena lu udah kepusingan ide Iya, apa gimana? stres, sepi, konten, engagement nggak naik-naik, begitu-gitu aja, view merosot.
Itu gue sempat vakum 2 kali. Nah, ini boleh nih. Sebelum gua jadi sampai hari ini ya. Ngomong ini. Berarti kan lu sempet kan mengalami depresi. konten itu sepi, nggak ada yang nonton. Nah, iya. Yang bikin lu bangkit itu coba siapa tahu teman-teman di rumah bisa Istri gue. Nah, kasih tau dulu nih. Jadi untuk teman-teman jangan menyerah gitu maksudnya kan kalau konten lu sepi gimana terus aja. Ini bisa jadi contoh nih. Katanya dia juga Istri pernah gua yang ngalamin konten seperti itu. Yes, istri gue yang support selalu di belakang gue. Bisa gue sampai hari ini tuh istri gue. Makanya gue selalu memberikan yang terbaik untuk istri gue. Karena keberhasilan seorang suami pasti di belakangnya ada seorang istri yang selalu support sih. Doa itu menurut gue, doa. Doa istri dia. Yes, betul. Jadi dia menguatkan gue. Gue vakum pertama itu 3 bulan, vakum kedua itu 6 bulan. Jadi total 9 bulan gue nggak ngonten waktu itu. 6 bulan? 6 bulan. Itu maksudnya dari udah ada si motor-motor kayak contoh dari Wibu itu udah ada? Belum. Sebelum itu. Jadi pas masih kontenan nge-gym? Iya. Pas comeback 6 bulan, merefresh, gue baru masuk ke motor. Kayaknya gue perlu arahan baru gitu. Jatuhnya ke motor. Tapi balik lagi, istri sih yang support gitu. Gue boleh spill nggak sih nih ke teman-teman di rumah nih? Kalau emang dulu pas lu baru mau main konten ke motor nih, kan lu sempet sharing sama Aji Dior tuh ya? Dior, ya deket juga dulu kayak. Nah, gue liat nih ya, Brancis dia tuh sampai hampir berapa kali tuh dulu di apartemen kayaknya ya. Apartemen apa di mana pokoknya lu sering ketemu sama Dior tuh lu bener-bener nanya untuk motor maksudnya. Yeah. Motor berarti salah satu penggerak lu, suhu lu yang banyak lu tanya Haji Dior berarti ya? Itu termasuk salah satu panutan gua. Tuh Brancis nih kalau emang Iya serius itu Pak Haji. Dia jujur ya, lu jujur kan? Emang iya? Ini real. Gue sering sharing sama dia, sering ketemuan sama dia. Berarti pengalaman dia emang luar biasa. Ya, bos, ya? Iya, cuman kalau untuk balap kosong juga dia. Wajak balap lu Dior. Tapi kalau ngomong-ngomong kalau lu benar-benar fight nih, lu ketemu Dior di dia joki gua joki. Iya gitu. Tapi gua pernah sebenarnya 50 meter aja gimana? di Gunsar. Apa? Balap lari? Enggak, balap motor. Beneran gua pernah. Dia bawa ninja, gua bawa ninja. Terus gobloknya dia. gua tahu. Itu lagi kita NR. Iya. Yang pulang hujan. Iya. Terus? Dia start sebelah gua kan. Iya. Sebelah gua ini trotoar. Start nih. Dia beginiin gua anjir kayak mau kecelakain gua, bangsat gua bilang. Terus? Jadi dia tuh wheelie lah. Sedikit naik lah roda atasnya gitu. Jadi dia ngebuang sengaja ke kiri. ngambil kiri. Nggak tahu dia sengaja, kayaknya sih nggak sengaja kali ya. Nggak mungkin lah dia Mungkin sengaja. dia terbang ya? Iya. Terbang terus miring ya? Dia kayak menyenggol gua anjing gua bilang. Goblok belum mulai udah mau celaka gua bilang. Itu yang menang Aerox ya? Aerox siapa namanya itu? Si Paropo ya? Bukan. Yang Si itu. Aduh, gua lupa lagi. Gua tahu. Aduh. Bolu Racing. Bolu. Ya. Jadi tuh lucu tuh Brancis. Ini dia balapan ya di Gunsar. Ninja sama Aerox Bolu tuh ya. Tapi lu tiga ninja diayamin sama itu Aerox. Kenceng itu Aerox ya. Emang kenceng. Setan gua bilang. Lu berarti ngakuin ya? Kan gua nggak bawa motor Aerox gua itu. Ya kan? Gua libas itu juga. Libas ya. Gua libas. Berarti ninja sama Aerox masih kencengan Aerox. Aerox. Emang bener. Berarti udah pernah nih Brancis Haji Dior nama. Cuman fun, itu mah lucu-lucuan doang. Iya, harus fun, nggak mungkin serius. Itu kalau mau serius mah di ring aja sih. Sentul. Cuman tapi ya, satu hal yang pasti, apapun yang gue lakukan, kesibukan gue apapun itu, mau di luar negeri, luar kota, ya gue kerja juga untuk keluarga. Ya kan? Jadi bukan gue kerjanya bukan buat yang main-main kayak gitu. Jadi istri gue sih tahu gitu. Apapun yang gue kerjakan, gue mau pulang malam seperti apa, tapi yang gue kerjakan itu ya memang buat keluarga. Sekarang kita cari duit buat siapa sih? Buat diri istri. Kita. Ya enggak, buat anak istri buat kok. Anak istri, setuju itu. Jadi kalau kayaknya terlalu lebay ya bingung sih. Tapi memang butuh waktu untuk keluarga tuh butuh banget. Perlu banget. Tapi biasa gue luangkan di hari Sabtu. Nah, itu biasanya kalau waktu buat keluarga tuh, lo bikin acara apa nih? Apa tetap konten di waktu-waktu sama keluarga itu tetap lu bikin konten juga apa benar-benar udah kita nggak ada konten, nggak ada megang HP gitu, udah kita jalan-jalan gitu? Jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Ya? Emang bener-bener jalan-jalan. Sambil lu refreshing juga berarti dia? Iya, betul. Tapi nggak membohongi diri, tetap lihat handphone, lihat konten-konten masih. tetep ya. Masih. Karena hidup kita udah didikasih di situ juga. Nah itu tadi lihat konten-konten. Berarti Iya. di waktu lu jalan, setelah lagi family time itu,
tetap lu upload juga, tetap publish juga nggak? Kalau emang lagi ada konten ya gue upload. Upload kan paling cuma berapa menit, Tetap pencet publish berarti doang, dia. iya. Tetap kerja berarti ya. Betul. Gila, totalitas nih. Ya kan nggak ngedit, cuman upload doang. Kan ngeditnya udah kapan nih? Udah tinggal publish doang kan. Iya. Udah aman. Bisa dicontoh juga nih. Jadi untuk influencer atau konten kreator baru nih bisa jadi motivasi nih. Om Yodi Fit si paling racing ini bisa juga jadi motivasi teman-teman kalau mau Bisa. ngonten. Bisa. Jangan patah semangat. Maksudnya Gas. walaupun konten kalian itu nggak FYP atau yang nontonnya belum terlalu banyak, terus aja bikin. Nanti ada satu saat ya pasti Om ya. Satu saat tuh konten lu bakal ada yang meledak satu. Asalkan. Asalkan. Sebenarnya banyak yang bilang, iya lu terus aja bikin konten suatu hari meledak. Sebenarnya nggak juga sih. Nggak Om. juga. Oh berarti nggak juga, salah gua. Gimana Kalau coba kontennya nggak di-upgrade, maksudnya nggak kualitas kontennya nggak begitu-gitu aja flat. Kita udah tahu nih konten kita flat, nggak naik-naik. Berarti kan ada yang salah Om sama konten. Entah itu penonton nggak mau makan, atau kitanya terlalu monoton, jenuh sama konten Jadi kita. kayak kurang menarik, Iya, nggak ada yang gigit gitu loh. Iya, Jadi nyarinya gimana ya, upgrade terus kontennya, cari tahu apa yang penonton mau makan, kita siapin di sendok, kita kasih makan. Itu kan salah satunya kita juga harus ngeliat konten-konten orang juga kan Om. Yes, Misalnya kita itu lihat sih. nih yang lagi Bener. rame apa nih. Jadi harus kita ikuti yang Ya, gitu sedikit kan. banyak seperti itu. Misalkan nih lagi bulan ini nih lagi ramenya berita apa tentang apa, itu lu bikin juga gitu. Konsistensi nomor satu, tapi di samping itu tetap harus upgrade kualitas konten. Dan jangan terlalu peduli, jangan terlalu pusing nih. Kita kan konten kreator organik ya. Namanya views naik turun itu hal yang biasa guys. Kalau lu mau terus stabil ya lu beli aja views, bener gak? Betul. Kita itu organik, jadi kita naik turun itu hal yang biasa. Tapi kalau turunnya terus turun sampai merosot begini, itu berarti ada yang salah sama konten lu. Pada saat lu konten lu udah tahu mau turun, lu harus perbaiki cepet-cepet guys. Apa ini yang salah? Konten lu terlalu membosankan nggak atau terlalu boring? Cepet-cepet perbaiki, jangan sampai lu anjlok sampai kayak gitu. Itu akan bahaya. Tapi lu pasti ngerti lah, belajar dengan sendirinya kalau emang udah dedikasi jadi konten kreator. Pasti paham nantinya. Tuh bro sis, bisa Sokin sih. diikutin tuh yang tadi kata-katanya dari Bang Yodi. Terus gue mau nanya nih Bang Yodi, lu punya target nggak sih di 2026 ini? Mungkin ya lu pengen punya target, gue punya cita-cita, gue punya keinginan pengen punya motor A, gue pengen bikin B, pokoknya ada nggak sih? Pasti kan seseorang tuh pengen tuh punya keinginan, gue target nih di 2026 ini mungkin gue mau bikin Ducati mungkin nih gue mau beli Ducati gila-gilaan head-on sampai pole, gue harus bisa mungkin gitu. Nah Om Yodi itu ada nggak sih Motor ya? target motor? Target gua sih kalau untuk motor spesifik nggak ada. Nggak ada, di 2026 belum ada. Sorry. Nggak ada. Cuman kalau untuk konsep-konsep konten 2026 udah ada. Di benak udah ada. Kalau konsep konten udah ada. Yes, tapi kalau untuk spesifik banget, apa yang harus punya 2026 motornya belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Flow aja. Gimana menurut rezekinya aja nanti. Menurut lu masih ya umum aja gitu ya? Iya. Motornya juga masih metik-metikan aja gitu ya? Ya pasti ada, nanti bikin yang kopling kah atau 4 tak pasti ada, selain metik pasti ada. Tapi kalau lihat dari konten kemarin ya, yang beberapa bulan atau beberapa minggu lalu, lu ada datang di suatu openingnya band Royal Alloy itu ya? Oh iya, motor itu. Nah, ada nggak sih itu kira-kira lu bakal modif tuh motor? Tungguin aja itu. Tuh. Tungguin aja itu mah. Gue sebenarnya tuh mau ngulik itu. Tungguin Jadi, aja. Tapi masih belum tahu juga gua. masih belum tahu. Nah, itu. Tungguin aja. Gue mau ngulik itu. Kayaknya sih gue liat-liat nih ya. Soalnya seorang Yodi Fit nih. Tunggu aja. Pasti ada apa ya? Ya nanti Lucu lah kayak motornya, lucu anjir motornya. ada. Tapi dia ada ya pasti idenya nanti. Gue juga ada dapat kisi-kisi, dapat info-info. Katanya sih denger-denger bakal dibikin sama Yodi Fit. Nah, Mudah-mudahan. mungkin teman-teman mau lihat nih gaya modif Yodi Fit bikin si Royal Alloy itu, kita nanti tinggal lihat aja di kontennya Sokin. Om Yodi nih. Sokin. Nah, selain motor itu ada motor-motor yang baru lainnya nih. Nggak seru kalau gue bocorin ah. Tapi ada. Ada. Wis, tuh pasti ada kan. Gue makanya gue tanya tadi di awal di 2026 ini ada nggak motor? Dia tahu bilang nggak ada kan. Ternyata pas gue colok dikit dia bilang Ada. Kalau gebrakan pasti ada. Ada ya? Ada pasti ada. Tapi gue menunggu momen-momen yang seperti gue bilang. Tunggu konten gue terlihat begini. Gue Baru gebrak di situ lu naik gebrak, lagi. betul. Ya. Betul. Itu adalah senjata yang Jadi lu udah punya peluru tuh ya? Iya. Pada saat peluru gue yang
flat udah mulai apa? Udah mulai kelihatan nih, menurun. gue gebrak lagi di sono naik dia. Lu bikin dah tuh ya, cedar naik lagi deh tuh. Yes. Oh, Dan gue juga bakalan bikin satu motor lagi buat dibagiin ke salah satu follower lagi kayak tahun kemarin. Bakal ada lagi nih. Bakal ada lagi, setiap tahun gue bikin. Entah tahun ini 1 atau 2 motor. Mudah-mudahan ada rezekinya kita bikin banyak aja. Tapi buat kalian yang bilang settingan atau apa, enggak guys, itu sama sekali gue nggak bikin settingan itu motor. Real ya? Real itu, bener-bener real. Gue bagi rezeki kok, real. Lagian kalau gue settingan, gue mau kasih siapa ke temen gue? Temen gue aja motornya hedon, lebih hedon dari motor gue. Iya, bener Ngapain juga gue kasih motor ke settingan ke itu? Nggak ada gunanya guys. Nggak menerima juga kecuali Iya. dikasihnya ranking lu. Bener. Jangan juga dong. Masa ranking gue. Jadi itu benar-benar kalau gue bikin giveaway itu sama sekali gue nggak pernah bikin yang namanya rekayasa atau apa. Settingan ya. Kan netizen biasa jago nih mengusut-ngusut gituan biasa ya. Iya. Silakan usut itu settingan atau bukan. Gue berani memastikan yang gue kerjakan kalau bagi-bagi atau giveaway itu tidak ada settingan. Bener-bener real orangnya. Nggak gue kenal siapa itu. Tuh. Nih real nih kata dia nih. Real. Tungguin aja nanti nih bakal ada nih nanti giveaway lagi. Pasti. Dari semua motor-motor lu kan lu paling racing nih. Berarti semua knalpot harus knalpot racing gitu nggak? Enggak juga. Pasti nggak ada standar maksudnya ya? Enggak. Oh, standar sih enggak. Cuman standar racing ada banyak. Ya berarti kan ada racing-racingnya tuh ya. Iya. Kan? Berarti nggak ada yang standar ting-ting tuh ya. Ya kalau standar pabrik dealer gitu kan berat anjing. Nah itu makanya kan gua Kayak bilang. pentongan anjing. Si paling racing cuma knalpotnya harus diganti-ganti semua nih. Ganti. Kalau mesin Enggak, standar semua. tergantung sesuai kebutuhan konten gua motornya untuk apa. Oh gitu. Yes, jadi nggak semua motor harus di bore up di konten-konten gua. Nah, kalau bengkel-bengkel rekomendasi lu nih ya, kalau untuk mesin-mesin metik itu di mana sih? Untuk Mungkin metik. teman-teman ada yang mau nanya nih. Salah satunya Iya, di ada yang DRB Dadang Racing Belar. Itu salah satunya ya, Salah rekomend satunya. menurut lu ya? Yes. Karena lu Terutama udah ngerasain Vario. sendiri. Terutama Vario. Iya, dia jagonya Vario. Lu udah ngerasain tuh ya? Udah, performanya, udah. kayak apa? Udah, dia juga bisa bikin Mio, Aerox bisa, cuman emang dia banyak banget customernya Vario. Luar Gitu. biasa, ya. Nah, terus kalau untuk perbilatan lampu-lampuan, lu ada nggak rekomendasi teman-teman di rumah mau ada yang bikin? Gue bikin bilet nih. Kemana sih rekomendasinya? Mungkin dari Bang Yodi ada salah satu Oh, rekomendasi workshopnya. nih. Iya. Oh, banyak kalau sekarang bilet. Yang rapi-rapi juga banyak. Ada. Coba kasih tahu. Lu kenal lah Om Yoyo. Om Yoyo, Kedai Rider. Nah, terus Proveus juga oke. Proveus. Terus apa lagi ya? menurut lu itu udah finishingnya rapi, ya, Lumayan. detailnya bagus ya. Yes. Detail bagus. Speknya udah bisa buat kontes kali ya, Mbak? Dan bisa disesuaikan harganya sesuai kantong lu. Oh gitu. Yes, jadi kalau lu punya budget sekian ya udah bisa bikinin sekian. Ada tuh ya? Ada. Jadi buat budget pelajar. Bisa. Jadi bisa Pelajar mana disesuaikan. tuh Ya, jadi pengen pakai bilet tapi dana pas-pasan bisa mereka atur. Oke tuh, Gas. bisa tuh jadi teman-teman yang mau bikin bilet, yang mau upload mesin, terus kalau part kan udah kelihatan kan, Ya. part-part brand apa aja yang ada di motor-motor Om Yodi. Terus kalau mesin sama bilet tadi, itu tuh yang barusan diinfo dari Bang Yodi itu rekomendasi dari Bang Yodi nih. Sokin. Terus kalau teman-teman di rumah mungkin ada tips dari Bang Yodi untuk kalau yang pengen modif motor, saran Bang Yodi tuh mulai dari apa dulu sih? Mungkin dulu siapin konten dulu atau siapin budget dulu atau gimana menurut Bang Ini Yodi? konsep sama budget sih. Kasih tahu teman-teman di rumah, Konsep jadi biar apa nggak pada salah jalan. Oke, Gimana konsep caranya? sih. Konsep dulu, apalagi sekarang kalau kalian perhatiin ya, sekarang di eranya kita, terutama kontes, Vietnam style itu ramai banget ya. Iya betul. Waduh, luar biasa sih. Nah, contohnya kayak gitu, misalnya kalian mau bikin Vietnam style, kalian udah tau lah, udah riset dulu, pakai ring berapa, ya kan? Style-nya kayak gimana, dari bagian-bagian kaki-kakinya kayak gimana. Jadi di riset dulu. Jadi nggak asal beli part ya. Iya, jangan lihat, motor temen gue bagus ya pakai ini, gue beli ah. Ternyata dipasang di motor lu nggak cocok gitu loh. Betul. Karena udah pasang, nggak cocok motor, ganti lagi, beli lagi. Jadi kan keluar duit 2 kali ya. Iya. Jadi maksudnya riset dulu, bener-bener riset. Apalagi sekarang kan banyak acuan ya di TikTok Iya, ya, di YouTube, di mana banyak lah. Banyak sosial media tuh. Iya, jadi bisa kalian lihat contohnya dulu lah. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau Biar untuk pilihan warna mah bebas. Biar nggak banyak budget keluar tuh ya. Benar, jadi 2-3 kali beli gitu loh. Aduh, peleknya nggak cocok. Ternyata nggak boleh pakai jari-jari, harus pakai palang 5. Nah, itu kan keluar budget lagi, no. Jadi untuk supaya tidak jatuh ke lubang yang seperti itulah intinya Iya, seperti soalnya sih gua sebenarnya ngomong begini tuh untuk para yang bapak-bapak ya, soalnya banyak banget nih bapak-bapak pengen modif nih. Ya kan, mungkin dia ke speed shop, ditawarin sama si speed shop, pakai ini. Nah, ujung-ujungnya nanti dia ketemu speed shop lainnya, dia pengen bikin yang rapi, salah semua Salah, tuh. bener. Ya kan, ya barang aja, tuh jangan pakai ini, harusnya jangan pakai ini. Nah, itu maksudnya
hindarin itu biar dia nggak terlalu keluar budget banyak. Betul. Jadi sebelum dia mulai modif, mungkin sebelum dia mau ganti part-part, dia ini dulu dah ya. Yes. Kita konsepin dulu ya. Yes, kalau perlu ke kontes sekarang banyak ya setiap Datang bulan dulu ya. ada berapa kontes setiap bulan ya? Hampir tiap minggu sekarang. Nah, coba datang guys sekali 2 kali ke tempat kontes. Jadi kalian bisa lihat tuh motor. Foto-foto bener aja, tuh. izin Saran juga gitu. tuh. Sama ownernya izin minta foto atau apa. Konsep-konsep motornya kayak gimana kan bebas ya kan? Buat inspirasi kita Iya. tuh ya. Jadi kita sebelum kita mulai mau modif, datang dulu ke pameran tuh ya. Nah, baru bawa itu ke speed shop, bilang mau bikin seperti ini. Nah, tuh betul tuh. Itu gas. Jadi jangan sampai, soalnya banyak banget nih Bang Yodi yang misalkan bapak-bapak, ya itu tadi gue bilang kan ke speed shop, misalkan awalnya beli part ini. Nah, ketemu sama yang benar-benar dia senang, dia mau bikin kayak gini, misalnya motor, ih bagus nih motor, Ganti bikin semua begini. partnya. Ganti semua. Itu kan. Karena nggak masuk sayang banget. konsepnya. Iya. Ya, betul. Awalnya dia beli, misalkan beli pelek ini nih awal pertama kali nih, terus dia ke speed lainnya, dia suka nih sama motor ini. Contoh misalkan ada Vario Bang Yodi, mungkin beli Vario kan, mungkin beli begini, persis begini dah. Nah, barang dia nggak ada yang pakai tuh. Betul. Pasti nggak ada yang kepake. Ya kan, sayang banget tuh ya kan budgetnya tuh. Mendingan dia Riset dulu nomor 1 riset. Nah, bener, riset dulu, lihat dulu ya. Betul. Datang dulu, ya paling acara kontes kan di Jakarta ada, di mana Banyak, ada ya kan. kota-kota juga banyak, kota-kota Yang kecil. udah malas, dia nonton dari TikTok di mana Betul. banyak tuh ya. Sokin. Apa yang dia suka. Oke Bang Yodi, mungkin ini kalau gua bahas lebih panjang lagi masih banyak nih. Banyak. Ada beberapa brand lagi yang collab sama Bang Yodi, contoh kayak Max Deka ya Yes, kan. yes. Beberapa stiker-stiker juga nih yang udah pernah jadi BA kerjasama sama Bang Yodi juga. Ini nggak cukup nih waktunya nih di konten sekarang Bang. Mungkin nanti gue bikin part lanjutnya ya kan. Boleh, gas. Biar teman-teman juga masih tetap nontonin kita nih. Sokin. Ada berita apa lagi, dan tadi juga tuh yang gue bilang Bang Yodi lagi bikin progres beberapa motor lagi. Nah teman-teman nanti bakal gue juga nanya lagi, gue kulik lagi nih tentang perjalanannya Yodi Fit di 2026 ini. Sokin. Oke Bang Yodi, mungkin sampai sini dulu ya. Siap. Sorry nih gue udah ganggu. Thank you banget Om Mamo Tadi udah lagi hadir ke garasi ngabut kecil ini. motor gue kecil apanya Siap ini mah. pokoknya. Setahu gue sih udah Enggak lah. head-on. Enggak. Masih banyak di luar sana yang lebih Masih, hedon. cuma kan Masih untuk modifnya ini nih yang lainnya kan emang kalau garasi-garasi orang head-on banyak nih, contoh kayak banyak moge-mogenya, banyak motor-motor mahalnya banyak, cuma kan yang dimodifnya nggak seperti ini. Nah, enggak lah, ini mah apalah, Kan ini si mah paling racing dan selalu FYP terus. ini mah remahan padi doang ini mah. Set emang. Ya Ngeri yang bapak racing ini. Oke Francis, gua izin pamit dulu. Konten gua, berita gua hari ini cukup sampai di sini. Nanti gua bakal nanya-nanya lagi sama Bang Yodi untuk progres-progres selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Motomedia. Yang belum follow jangan lupa follow juga Instagram-nya Motomedia, dan yang belum follow Bang Yodi udah harus wajib follow Bang Yodi. Sokin. Biar lu bakal dapat info-info tentang modifikasi, berita-berita apa yang up to date. Ada terus tuh di ceritanya dari Bang Yodi Fit nih, Instagramnya, TikToknya, semua wajib lu follow biar lu selalu update berita-berita terbaru di 2026 ini, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya. Oke Francis, gue Mamo, gue izin cabut. Ngobams, ngobrol bareng Mamo Style. Ngobrol yuk bro and sis.